Pada episode pertama di alur cerita film ini, pedang besar Wang Wu dan Huo Yuanjia telah saling bersumpah untuk menjadi saudara di sisa akhir hidup mereka. Murid tertua Huo Yuanjia, Zhen Sheng, awalnya curiga kalau Wang Wu hanya memanfaatkan dirinya agar dapat membantunya membebaskan Tuan Tan Sitong dari penjara. Akan tetapi, Huo Yuanjia menyampaikan bahwa Wang Wu ingin pergi sendiri untuk membebaskan Tuan Tan Sitong dan tidak ingin merepotkan keluarga Huo. Dan inilah alur cerita episode kedua serial film Huo Yuanjia atau Heroes tahun 2020. Wang Wu meminta Huo Yuanjia dan Zhen Sheng mundur dan membiarkan dirinya pergi sendirian untuk menyelamatkan Tuan Tan Sitong dari penjara. Tetapi di sini Huo Yuanjia mengajak Wang Wu untuk bergerak sebagai pendekar sejati, membebaskan Tuan Tan Sitong secara terang-terangan bersama-sama. Padahal niat Wang Wu di sini agar keluarga Huo tidak terlibat masalah besar dengan kekaisaran. Tetapi Wang Wu pun setuju dan malam pun tiba. Melalui koneksi Zhen Sheng, mereka dapat masuk dan bertemu Tuan Tan Sitong pada malam itu. Akan tetapi, hal yang mengejutkan terjadi. Bukannya segera bergegas kabur dari penjara, Tuan Tan Sitong malah menyuruh mereka pergi dan meninggalkan dirinya sendiri di sana. Tuan Tan Sitong tidak mau memperdulikan dirinya yang akan dihukum mati besok pagi. Dia malah bilang kalau besok adalah hari yang baik untuk mati. Nah, kaget gak mereka? Karena masuk ke penjara ini merupakan misi yang sangat berbahaya, maka Wang Wu tidak ingin pulang dengan tangan kosong tentunya. Tapi semua nyali tersebut ciut saat Tuan Tan membentaknya. Ya, memang Wang Wu di sini adalah pelayan yang sangat setia kepada tuannya. Tetapi Wang Wu telah menyiapkan dua pendekar terhebat untuk membawa paksa Tuan Tan pergi dari tempat ini, yaitu Huo Yuanjia dan Zhen Sheng. Mengetahui dirinya pasti kalah, Tuan Tan berkata kalau dia mau keluar dari penjara ini asalkan Wang Wu melakukan sesuatu untuknya, yaitu mengambilkan sebuah dekrit rahasia resmi kekaisaran yang ada di rumahnya. Wang Wu pun bergegas pergi, sementara Tuan Tan Sitong bersama Huo Yuanjia menunggunya di dalam penjara. Di sana, Huo Yuanjia dan Tuan Tan Sitong saling mengobrol. Tuan Tan menyampaikan bahwa reformasi di negara ini telah gagal. Negara ini membutuhkan gerakan dari lapisan masyarakat bawah juga. Tuan Tan menyampaikan kalau orang barat selalu mengintimidasi rakyat Tiongkok, sehingga dibutuhkan orang-orang sehat dan bugar seperti Huo Yuanjia untuk berpartisipasi dalam menyehatkan rakyat Tiongkok, terutama melalui latihan bela diri. Ya maklum aja zaman dulu gak ada tempat nge-gym gitu ya. Agar nantinya rakyat Tiongkok dapat berdiri sebagai rakyat yang kuat, serta tidak kalah dalam hal apapun dari negara barat. Itulah semangat yang diberikan oleh Tuan Tan Sitong pada Huo Yuanjia. Dari sinilah awal Huo Yuanjia memiliki tekad termulia dalam hidupnya, yaitu menyehatkan rakyat Tiongkok melalui latihan bela diri. Karena dia sangat mengagumi sosok Tuan Tan, pejabat yang benar-benar memikirkan nasib rakyat dan negaranya ini. Tak lama kemudian, Wang Wu telah kembali. Akan tetapi di sini Huo Yuanjia dan Tuan Tan telah kong kali kong untuk membawa Wang Wu pulang tanpa Tuan Tan. Huo Yuanjia pun mengucapkan selamat malam pada Wang Wu dan dia pun dibawa pergi dari penjara tersebut menggunakan sapi, guys. Di sisi lain, Yingxi dan pasukannya telah menunggu Wang Wu. Yingxi sangat yakin kalau Wang Wu akan datang untuk menyelamatkan Tuan Tan. Sekedar informasi aja guys, bahwa Wang Wu dan Yingxi dulunya pernah berduel dan kalah nih si Yingxi, semasa masih menjadi rakyat biasa. Namun sekarang, Yingxi ingin membalas dendam dengan menggunakan kekuasaannya sebagai pengawal kekaisaran. Setelah menunggu lama, Yingxi merasa kalau jebakannya ini tidak berhasil. Dia curiga kalau Wang Wu sudah tahu di mana tempat asli Tuan Tan ditahan. Yingxi dan pasukannya bergegas OTW ke penjara Tuan Tan, dan akan tetapi dia hanya melihat Tuan Tan yang sepertinya sudah sangat pasrah dengan keadaan ini untuk menjalani hukuman mati besok. Beruntung Wang Wu dan Huo Yuanjia telah pergi jauh sehingga jejak mereka tidak terdeteksi oleh Yingxi. Sebenarnya Huo Yuanjia telah mengambil langkah yang paling tepat karena membuat Wang Wu kecewa tidaklah sebanding dengan seberapa besar niat mulia Tuan Tan, di mana Tuan Tan ini ingin menginspirasi rakyat Tiongkok dan generasi selanjutnya bahwa jika mereka tidak melawan kebobrokan pemerintah,
maka banyak orang baik yang akan gugur sia-sia. Sehingga demi bangkitnya rakyat Tiongkok, Huo Yuanjia lebih memilih mengecewakan Wang Wu dan membantu Tuan Tan mengorbankan dirinya besok pagi. Sekarang kalian tahu kan kenapa Cina bisa menjadi negara maju seperti sekarang ini. Saat pagi tiba, masyarakat sudah berkumpul di samping istana dan nampak ada beberapa pejabat yang akan dieksekusi bersama Tuan Tan karena dianggap membangkang. Padahal tujuan aslinya baik, tapi karena punya visi misi yang tidak sama dengan pemerintah, akhirnya mereka harus menanggung akibatnya. Huo Yuanjia hadir bersama muridnya untuk menjadi saksi atas perjuangan Tuan Tan. Tak lama kemudian datanglah si busuk Yingxi bersama rekannya untuk memimpin eksekusi tersebut. Sebelum dieksekusi, Huo Yuanjia berteriak pada Tuan Tan agar mengeluarkan sepatah dua patah kata terakhirnya. Huo Yuanjia di sini berharap agar Tuan Tan memotivasi rakyat Tiongkok agar jangan mau ditindas oleh ketidakadilan pemerintah. Tetapi Tuan Tan tidak mengucapkan kata-kata yang berarti, yang ada malah Huo Yuanjia yang mendapat perhatian khusus dari si Yingxi. Dan ternyata Wang Wu disekap di dalam sebuah ruangan oleh Huo Yuanjia, diikat kedua tangan dan hidungnya agar tidak bisa kabur. Tetapi Wang Wu bukan pendekar abal-abal guys. Dengan hanya 1-2 gerakan saja, dia mampu membebaskan dirinya dari jeratan tali tersebut. Bukan main ini Wang Wu. Menyadari dirinya telah dihianati oleh Huo Yuanjia, Wang Wu langsung mengeluarkan jurus 1000 langkah untuk menuju istana demi menyelamatkan tuannya. Sementara itu, para algojo sudah mengangkat pedangnya untuk mengeksekusi. Tiba-tiba ada seekor kupu-kupu yang hinggap di bahu Tuan Tan. Mungkin ini mengisyaratkan bahwa Tuan Tan benar-benar orang yang berhati mulia ya guys. Sudah tidak diragukan lagi. Dan mereka pun dieksekusi siang itu. Kesedihan yang sangat mendalam bagi Huo Yuanjia sebagai orang yang sangat tahu tentang motivasi hidup Tuan Tan terhadap negerinya ini. Langit pun menangis melepas kepergian Tuan Tan dari dunia ini. Saat Wang Wu tiba di sana, suasana sudah sangat sepi dan hanya ada Huo Yuanjia. Wang Wu terlihat sangat-sangat menyesal karena tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun memberikan penghormatan terakhirnya pada Tuan Tan sebagai pelayan yang sangat setia kepada tuannya. Melihat kesedihan Wang Wu, Huo Yuanjia berkata kalau Tuan Tan gugur sebagai pahlawan dan dia mewakili Wang Wu menyaksikan kepergian Tuan Tan. Namun Wang Wu yang sudah naik pitam itu langsung saja menendang Huo Yuanjia hingga terpental jauh ribuan kilometer guys. Huo Yuanjia menjelaskan bahwa ini semua adalah idenya Tuan Tan. Tuan Tan tidak ingin Wang Wu mati sia-sia karena berusaha membebaskan dirinya yang akan dieksekusi. Tetapi semua penjelasan Huo Yuanjia tidak digubris dan dia pun berujung dihajar oleh Wang Wu. Melihat gurunya dihajar, ketiga muridnya itu, 4 ding, ada satu bocil lagi. Mereka hampir saja menyerang Wang Wu, akan tetapi Huo Yuanjia memerintahkan mereka untuk mundur. Huo Yuanjia membiarkan Wang Wu menghajarnya hingga terluka cukup parah, karena dia mengerti perasaan Wang Wu. Dan hampir saja dia kehilangan kelapanya karena amarah Wang Wu yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Tetapi beruntung, Wang Wu mendapat semacam wangsit dadakan gitu, agar tidak menghabisi Huo Yuanjia. Wang Wu bertanya di mana jasad tuannya itu. Huo Yuanjia menjawab kalau jasadnya telah dibawa oleh Liu Fengxi, orang terdekat Tuan Tan yang ingin menjadi saudara sesumpah Wang Wu, tetapi Wang Wu menolaknya guys. Huo Yuanjia di sini berada dalam posisi yang serba salah, ibarat judul film Warkop, maju kena, mundur kena. Kini dia tidak bisa berbuat banyak saat Wang Wu murka kepadanya. Karena semua ini, Wang Wu memutuskan untuk tidak lagi menjadi saudara sesumpahnya. Dia merobek sebagian pakaiannya dan pergi begitu saja sebagai bentuk pemutusan saudara sesumpah kepada Huo Yuanjia. 2 tahun kemudian, ayah Huo Yuanjia, yaitu Huo Endi, terlihat sedang memarahinya karena dia selalu menulis bait puisi untuk mengenang mendiang Tuan Tan. Lalu sang ayah meminta Huo Yuanjia untuk bersiap karena 8 hari lagi adalah hari yang sangat baik untuk melangsungkan pernikahan. Akan tetapi Huo Yuanjia merasa belum siap. Apa mungkin karena belum jadi PNS? Bukan ya. Tetapi titah dari sang ayah sudah tidak bisa dihindari lagi. Mengingat umur Huo Yuanjia sudah genap 30 tahun, maka dia harus segera berkeluarga dan melahirkan keturunan untuk keluarga Huo. Lalu tibalah hari bahagia itu. Resepsi pernikahan sudah disiapkan lengkap dengan orkes dangdutnya guys. Huo Yuanjia nampak ganteng maksimal pada hari itu. Dia terlihat sangat karismatik sebagai seorang guru bela diri.
Lalu datang seorang tak diundang yang diam-diam masuk melalui pintu belakang. Sepertinya orang misterius. Kemudian dia mengeluarkan senjata semacam ruyung dan tiba-tiba menyerang Huo Yuanjia. Pertarungan terjadi cukup sengit dan berlangsung beberapa saat. Akan tetapi si pemuda tersebut malah tidak sengaja memecahkan tempayan pernikahan, yang menurut adat di sana kalau tidak salah, ini merupakan pelanggaran berat. Dan ternyata pemuda tersebut adalah murid Huo Yuanjia yang telah 6 tahun pergi merantau. Kini dia pulang di saat acara pernikahan gurunya. Oke, itu tadi episode kedua dari series Huo Yuanjia. Kita akan lanjutkan ke episode ketiga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa tinggalkan jejak kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.